Yaitu batal dulu, kita makan dulu, kita minum dulu membatalkan puasa. Setelah puasa batal baru Itu. Iya, itu tidak dianjurkan ya. Juga hukumnya adalah haram. Haram. Ini haram hukumnya. Berdosa karena tidak puasa. Tapi seandainya tidak kuat, wis ora kuat ngumpet. Batal sih gitu. Batal dulu. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Rohman. Beliau tokoh yang sangat dikenal di dunia manusia maupun dunia jin. Gimana Pak Rohman kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kesempatan kali ini kita bertemu dengan Pak Rohman, narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ngalor ngidul terkait dengan banyak hal. Kayak gini Pak Rohman. Sebentar lagi kita itu akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Gitu. Dan sudah menjadi kewajiban kita semua umat muslim, kita melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Iya betul Mas. Itu wajib ya. Dari sudut pandang sudut pandang agama, kita akan melihat berbagai macam yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang pertama adalah hukumnya. Puasa Ramadan itu menurut para ahli dan kemudian menurut hukum fikih ya. Itu hukumnya adalah diwajibkan. Kira-kira di situ ada dasar atau dalil yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib gitu, Pak Rohman. Iya. Puasa Ramadan hukumnya wajib karena itu adalah perintah Allah dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti kalau kita telusuri ya. Ada hubungan antara puasa dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan, karena di situ disebutkan la'allakum tattaqun kan gitu. Iya, betul. Itu dari segi hikmahnya kita akan melihat itu gimana Pak Rohman, kita memandang kaitan atau korelasi antara puasa dengan ketakwaan. Itu kira-kira gimana? Mohon penjelasannya. Puasa ini adalah mencegah kita dari memasukkan sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Ini secara fikihnya. Di sini puasa juga ada istilah kita juga menahan dari menjalankan kemaksiatan kepada Allah. Dalam arti mencegah atau menahan mata untuk bermaksiat, lidah untuk ghibah, untuk menggosip, dan lain-lain. Ini korelasinya ya seperti tadi. Puasa ini menahan kita untuk menahan hawa nafsu. Ini secara ketakwaan. Tapi secara syar'inya puasa adalah mencegah makan dari mencegah sesuatu masuk dalam rongga mulut, masuk ke dalam tubuh kita, apapun itu. Ini puasa, imsak. Korelasinya ya tadi, karena puasa kita diharuskan untuk menahan kita menjalankan dosa-dosa dari mata, dilarang untuk melihat sesuatu yang diharamkan, lisan dilarang untuk kita itu ngerasani ghibah dan lain-lain, namimah dan lain-lain. Kita juga dilarang untuk berbohong. Maka ketika kita
imsak dari sesuatu yang diharamkan, otomatis takwa kita akan naik. Ini apabila sesuatu itu kita jalankan, maka pahala puasa kita juga akan hilang. Seperti itu Pak Bos. Berarti puasa itu memang diwajibkan, kemudian ada hikmah di balik itu semua. Iya. Termasuk salah satunya adalah melatih diri untuk menjadi insan yang lebih bertakwa, ya, kan gitu. betul. Gitu. Terus kemudian gini Pak Rohman ya. Di dalam puasa sendiri itu kan ada aturan-aturan yang kita lakukan. Memang ini kita bahas ya teman-teman. Jadi puasa itu adalah merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam. Dari kita ada umat muslim itu memiliki rukun Islam yang jumlahnya 5, itu salah satunya adalah puasa Ramadan. Gitu. Iya. Kemudian dari segi fikihnya Pak Rohman, selain dari mencegah makan dan minum, terus berhubungan suami istri di siang hari, itu ada lagi tidak Pak Rohman ya? Ya dari segi fikihnya ya, dari segi fikihnya yang terkait dengan larangan itu. Apa-apa yang bisa membatalkan dari ibadah puasa itu sendiri, kira-kira termasuk misal contoh ini Pak Rohman. Karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan sengaja. Itu akan membatalkan puasa. Betul. Ini ada pertanyaan, kalau kita di waktu sedang menjalankan ibadah puasa kemudian kita sakit dan itu butuh injeksi atau infus. Iya. Itu kira-kira hukumnya seperti apa Pak Rohman? Iya. Apakah membatalkan atau tidak? Jadi ini langsung ke pertanyaan gitu ya? Gitu. Atau tadi tentang perkara yang membatalkan puasa? Langsung ke pertanyaan saja ya? Pertanyaan saja biar dijawab. Iya. Ini injeksi atau infus obat yang masuk dalam tubuh kita. Ini masih khilafiyah. Khilafiyah yang pertama, itu diperbolehkan dengan catatan, dengan alasan apa? Alasan karena infus itu masuk dalam tubuh kita, tidak melalui sesuatu yang masuk ke dalam maidah kita, dalam perut kita. Maka itu diperbolehkan. Membatalkan puasa apabila infus ini cenderung ada istilah zat yang bisa membuat kenyang. Ini pasalnya batal meskipun masuk dalam jalur yang tidak semestinya, lewat lewat jalur infus itu. Gitu. Ini apabila ada istilah tidak membuat kenyang maka diperbolehkan. Ini khilafnya seperti itu. Apabila tadi menimbulkan rasa kenyang maka hukumnya batal. Gitu. Terus masalah obat mungkin bagi yang sakit. Ini suntik. Kalau obat masuk ke lewat mulut ini jelas batal. Orang puasa suntik itu boleh tidak? Boleh. Tidak membatalkan karena alasan tadi seperti infus tadi. Kalau ini cenderung agak banyak ulama yang berpendapat infus suntik ini diperbolehkan dikarenakan dia hanya berisi obat yang cenderung untuk menahan rasa sakit dan di situ tidak ada istilah penguat untuk kelaparan dalam perutnya. Jadi hanya untuk penguat dan masuknya sesuatu tadi tidak dari sesuatu yang lewat mulut atau lewat telinga dan lain-lain. Di dalam fikih dasar itu kan disebutkan bahwa salah satu yang membatalkan puasa adalah dukhulu syai'in ilal jawfi kan gitu. Jadi masuknya sesuatu kepada waduk kan gitu ya. Sedangkan waduk itu kita artikan atau itu adalah perut kan gitu. Kemudian masuknya itu kan juga harus kita sengaja. Dengan disengaja. Kemudian kita juga harus meneliti masuknya itu lewat mana juga kan gitu. Betul. Jadi ada yang mengatakan kalau contoh gini Pak Rohman,
waktu kita sedang melakukan puasa terus kemudian telinga kita itu terasa gatal, kemudian dikili-kili, apakah itu membatalkan atau tidak? Kan ada pertanyaan seperti itu. Kalau dikili-kili nggak ada istilahnya untuk mengobati, ini ulama sepakat batal. Batal. Tetapi ada yang berpendapat karena apa namanya, obat yang masuk lewat apa namanya tadi, telinga. Itu ada yang berpendapat itu diperbolehkan. Gitu. Ada yang berpendapat diperbolehkan, tapi kalau kili-kili itu sepakat ulamanya justru itu malah batal. Gitu. Kenapa? Karena masuk ke rongga dalam. Sesuatu yang masuk ke rongga dalam batas tertentu. Kalau itu hukumnya batal seandainya itu hanya di apa namanya? Di dhahrul istilah dhahrul udhun dalam arti telinga dasar itu tidak batal. Tapi kalau masuk ke dalam sampai apa namanya? Terasa banget dalamnya itu batal. Tapi hanya kalau di luarnya saja itu tidak membatalkan. Begitu pula dengan ludah, riak dan lain-lain. Riak kalau sudah ada di apa namanya di lidah itu apabila dimasukkan lagi ke dalam perut itu hukumnya batal. Tapi seandainya apa namanya riaknya tadi di tenggorokan yang sulit untuk keluar, ini tidak membatalkan seperti itu karena ada batas tertentu di situ batal tidaknya hanya di batas tertentu itu. Kalau mata ditetesi air apa namanya obat tetes itu jelas tidak batal karena gitu. Tidak ada istilah mata itu cenderung ke perut, nggak ada, nggak ada istilah jalurnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau tadi kili-kili atau obat telinga itu ada yang berpendapat itu diperbolehkan karena apa? Karena itu cenderung untuk penekanan dan tidak ada istilah unsur untuk apa namanya tadi pengenyangan. Buat kenyang, hanya untuk pengobatan dan kuping dengan obat ini tidak langsung masuk ke dalam perut. Gitu. Itu ada kil seperti itu, ada yang membolehkan. Kalau obat yang kita gini Pak Roman ya. Kalau kita teliti yang namanya obat, contoh obat tetes itu otomatis kan akan mengalir dan lebih masuk ke dalam daripada dibandingkan dengan namanya kili-kili gitu. Tapi kenapa malah kalau yang kili-kili itu malah membatalkan dan kili-kili kalau hanya di sebatas di luar tidak masuk itu boleh karena kili-kili itu kadang sampai dalam Pak. Gitu. Tapi kalau hanya di luarnya sebatas luar yang kelihatan, istilah kelihatan itu di mana? Di sesuatu yang bisa kita lihat dengan panca indera manusia normal, tidak dengan pakai alat tertentu. Itu tidak membatalkan. Kalau di alam itu batal. Tapi kalau agak tidak dalam itu tidak membatalkan. Juga seperti apa namanya istilah apa namanya BAB ya. Ini seandainya kotorannya ini sudah keluar, terus karena kadang sulit untuk keluar, terus kita ditarik lagi, ini juga membatalkan puasa. Gitu. Karena apa? Karena ada sudah batas luar dan dimasukkan lagi ke dubur itu. Benar, dia itu adalah dari dalam tubuh, kemudian ketika dia sudah keluar dan masuk lagi gitu ya. Contoh seperti air ludah itu kan munculnya dari kelenjar ludah di dalam mulut kan gitu. Itu kalau sudah di ujung lidah maka ya wajib dikeluarkan, jangan sampai ditelan kan gitu. Betul. Kalau ditelan malah akan membatalkan karena memang kalau sudah di ujung lidah itu hukumnya akan menjadi hukum dohir kan gitu. Gitu. Ya paham Pak Rohman. Kemudian gini Pak Rohman, ada juga yang membatalkan puasa itu adalah berhubungan suami istri kan gitu. Itu membatalkan, bahkan harus itu, bayar bahkan damnya atau dendanya kifarotnya itu harus memerdekakan budak kan, atau memberi makan orang fakir atau miskin kan gitu. Itu kan kalau berhubungan dengan berhubungan suami istri. Kemudian kalau kita mimpi basah Pak Rohman gimana? Gini. Ini untuk nganten anyar ya. Seandainya sudah nggak kuat,
nggak kuat menahan birahi, jangan langsung disalurkan. Oh gitu. Karena jika disalurkan, di samping dia itu wajib puasa, dia juga wajib membayar kifar. Itu wajib. Caranya bagaimana? Ini tidak tidak saya anjurkan ya. Tapi hanya sebatas kita puasa saja. Kita mengodoni puasa saja, yaitu batal dulu. Kita makan dulu, kita minum dulu, membatalkan puasa. Setelah puasa batal baru Itu. Iya, itu tidak dianjurkan ya. Juga hukumnya adalah haram. Haram. Ini haram hukumnya. Berdosa karena tidak puasa. Tapi seandainya tidak kuat, wis kuat ngumpet. Batal sih gitu. Batal dulu. Seperti itu. Itu tidak membayar kifarat tapi hanya mengodoni puasa saja. Berarti hanya utang puasa satu hari saja. Itu ya. Gitu. Terus lagi ngimpi keluar basah. Atau keluar mani sperma. Ini hukumnya bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kecuali onani. Onani jelas membatalkan puasa. Gitu ya. Onani membatalkan puasa, tapi kalau kita mimpi basah atau kita melihat film, terus tidak terasa keluar sperma. Kebiasaannya tidak ketika tidak kita melihat film yang merangsang, film apalah itu, kita biasanya tidak keluar mani, tapi waktu itu delalah kok keluar maninya. Ini tidak membatalkan, tapi kebiasaannya kalau dulu film itu keluar sperma, maka hukumnya batal. Tapi saya kira juga Pak Roman, kalau sampai itu dilakukan waktu menjalankan puasa juga aneh kan gitu. Namanya manusia, Pak. Poso-poso malah nonton. Namanya manusia. Itu biasanya untuk iya, itu ada, Pak. Ada, iya. Pasti ada karena ada, ya. Sifat ya birahi itu kadang-kadang ya seperti itu. Berarti kan judulnya gini, keluarnya mani itu secara amdan atau secara disengaja kan gitu. Oh iya. Kalau disengaja nonton film terus tapi kebiasaan filmnya itu tidak keluar, delalah di situ kok sangat tegangnya terus keluar. Ini tidak membatalkan, meskipun itu sengaja menonton film. Tapi dengan onani itu membatalkan. Itu termasuk ya ada beberapa yang memang bisa membatalkan puasa kita ya. Terus kemudian ada tadi disebutkan di awal adalah hal-hal yang bisa mengurangi pahala berpuasa, termasuk ghibah, berkata tidak jujur, berbohong. Betul, itu pahalanya hilang semua. Itu kan bisa mengurangi atau menghilangkan puasa. Pahala puasa. Oke, Pak Rohman. Tapi puasanya tidak batal ya. Puasanya tidak batal, tapi cuma pahalanya. Bercinta ciuman, Pak. Boleh ciuman. Boleh ciuman sama istri. Boleh ciuman. Tegang enggak? Tegang boleh. Boleh. Tidak membatalkan ya. Tidak membatalkan. Iya. Mencium istimna, kita bersuka-suka dengan istrinya, sekiranya itu tidak keluar maninya, itu boleh. Gitu, dalam arti boleh apa? Enggak membatalkan puasa. Sekedar ya. Kalau kebablasan ya luar biasa, nanti ada sanksinya dari Allah. Itu di siang hari. Di siang hari. Kalau malam ya tetap boleh. Bebas loh. Kalau malam itu tidak puasa ya. Kalau malam adalah bulan puasanya. Itu enggak apa-apa. Karena banyak yang tidak paham Pak Roman. Jadi termasuk hubungan suami istri itu dilarang ketika puasa. Itu terkadang masyarakat yang tidak paham itu di malam harinya pun dihitung gitu loh. Oh gitu. Itu berarti kalau bulan puasa enggak boleh, akhirnya lanang itu kumpul. Kalau malam itu boleh gitu. Makanya kalau gini kan jelas. Mencium boleh, mencium. Yang penting jangan keluar. Pelukan boleh, yang penting jangan keluar. Pelukan boleh. Maksudnya tapi keluar itu keluar rumah atau keluar apa Pak Roman? Keluar sperma itu hukumnya membatalkan puasa apabila itu disengaja. Kalau melihat aurat istri, Pak. Oh boleh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena itu adalah
mahramnya, boleh melihat. Tapi kalau batas aurat besar itu hukumnya adalah haram. Kalau ciuman tapi keluar sendiri Pak. Ciumnya keluar sendiri hukumnya batal, itu disengaja. Tapi kan nggak menyentuh loh. Itu karena biasa orang yang birahnya naik dengan seperti itu, Ya. itu hukumnya batal karena disengaja. Seandainya kebiasaannya tidak terus ya, seandainya kebiasaan tidak keluar kok delalah itu ya tidak apa-apa, tidak membatalkan karena ciuman. Karena tegangannya tinggi, hanya dengan mencium istrinya karena baru manten baru, keluarlah itu ya. Kalau pacaran pegang-pegangan ciuman Itu batalkan nggak Pak? itu puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang batal. Nggak apa-apa berarti ya? Ya tidak boleh. Tapi kalau aku ndak sepakat ini. Tidak boleh. Pacaran itu walaupun ndak puasa pun udah haram kok. Iya betul. Apalagi dalam kondisi puasa. Ini pacaran itu pertanyaannya batal tidak puasanya? Tidak batal puasanya. Yang batal adalah pahalanya puasa. Kita anggap aja itu adalah perilaku dosa. Iya betul. Semua perilaku dosa itu membatalkan pahala puasa. Itu sikat gigi juga tidak apa-apa diperbolehkan dengan catatan sebelum matahari itu condong ke arah barat. Betul. Kalau puasa di negara lain kan sudah belum? Negara yang siangnya cuma 2 jam 3 jam. Ya sesuai itu kan, sesuai waktunya itu, sesuai harinya, walaupun cuma 2 jam atau 3 jam. Puasa 2 jam selesai. Enggak apa-apa. Karena yang dinamakan puasa adalah mulai menahan makan, mulai terbitnya matahari, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Untuk utara itu ketika momen-momen itu tidak ada loh, terbit matahari sama terbenam loh. Cuma sejam atau berapa menit loh. Iya berarti kan ya itu karena hadisnya seperti itu. Jadi puasa yang dinamakan puasa adalah menahan makan dari minum dan lain-lain itu mulai keluarnya fajar, fajar kedua, enggak fajar kadhib ya, fajar sidik, fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari, ghurubus syamsi. Nah, biasanya orang yang sahur, orang yang sahur sebelum fajar, sebelum mendengar adzan itu masih diperbolehkan untuk makan. Setelah adzan berhenti. Setelah adzan berhenti, tetapi disunahkan sebelum sebelum adzan kira-kira 10 menit. Ini kita untuk menahan karena Rasulullah seperti itu. Meskipun itu diperbolehkan. Beda ya, musola. Kadang adzannya agak telat. Kita telat gimana? Boleh. Telat tidak telat yang dibuat ukuran enggak seperti telat tidak telatnya. Yang dibuat ukuran adalah waktunya. Karena waktu itu biasanya ada istilah jam sekian sudah imsak, jam sekian ini baru subuh. Tapi meskipun adanya itu. Tidur terus adzan. Bangun tidur tuh adzan. Posisi Allahu Akbar harus bagaimana? Makan cepet-cepetan. Ya enggak usah sahur. Enggak boleh. Tidak usah Enggak sahur. boleh karena bangun tidur adzan karena mulai puasa itu mulai keluar terbitnya atau keluarnya fajar sidik, fajar yang benar. Fajar benar itu ditandai dengan subuh. Adzan. Ini terkait dengan fajar tadi ya. Fajar itu ada 2, fajar kadhib dan fajar sodik lah. Iya. Fajar kadhib itu kan ada tandanya biasanya kalau kita melihat ke arah angkasa, ke arah langit itu kan melintang antara utara dan selatan kan gitu. Kemudian kalau fajar sodik itu melintang ke arah barat dan timur kan gitu. Itu disebutkan ya gitu. Berarti misalkan Kang Kos, andan misalkan kita mau andan, kita mau sahur mepet ya, imsak ya. Sudah terbilang imsak gitu toh. Terus kita baru bangun tidur. Kita harus makan atau enggak? Kalau imsak itu masih dibolehkan untuk makan, kita sahur. Jadi imsak itu waktunya itu biasanya 5 menit atau 10 menit sebelum fajar sodik gitu. Makan sampai adzan.
Ya kita jangan terus mepet ke adzan kan, Tapi kalau jangan. adzan boleh nggak? Kalau adzan ya udah selesai, kita dianggap sahurnya Allahu Akbar, terus kita minumnya selesai. itu udah batal, sudah batal. Sering melakukan gitu loh ya. And then seandainya sudah keluar fajar itu kita imsak dalam arti kita harus menahan makan. Anda dalam arti keluarnya fajar itu kita diharuskan untuk kita mulai puasa. Seandainya Maksudnya ketika pas andan itu saya masih minum satu gelas lah. Allah Akbar, aduh cepet-cepetan minum satu gelas. bahasa di sini enggak istilah andan, di sini adalah fajar itu kita diwajibkan untuk puasa. Seandainya kebablasan atau sebelum atau batas itu boleh. Berarti Batas adzan pertama boleh. boleh. Allah Akbar, Enggak. Itu Enggak. enggak Adzan patokan. itu sudah masuk ke fajar sodik. Oh, andan sudah masuk. Sudah fajar. masuk. Berarti sebelum andan ya. Sebelum adzan ini kita masih diperbolehkan untuk kita makan. Sahur tapi agak cepet-cepetan. gitu. Cepet-cepetan. Tapi kan kita nggak ngerti loh, kadang misalkan imsak gitu toh, cepet-cepetan Masih minum. boleh. Tapi delalah pas minum Allahu Akbar gitu. Jaraknya agak lumayan Ya. gitu. Ada Pada minum langsung kita stop. Stop ya nggak apa-apa. Stop ya? itu nggak apa-apa. Karena setelah kita itu tahu itu Cari hukum semuanya. itu tahu itu fajar, kita harus imsak, Harus berhenti. harus berhenti. Oke. Seperti itu. Jadi yang dinamakan sahur itu untuk fadilahnya sahur itu dimulai jam 12 sampai keluarnya fajar sidik. Jadi jam 11 itu tidak bisa dikatakan sahur. Sahur itu mulai jam 12 ke atas, seperti itu. Oke, jadi Gitu. ini lumayan gamblang ya, Iya. walaupun agak ada sedikit perdebatan, tapi lumayan asik membahas tentang puasa. Karena apa? Ini berhubungan atau berkaitan dengan ibadah kita, dan itu adalah ibadah wajib yang ketika kita tinggalkan pasti kita akan mendapatkan dosa. Iya. Terus ini pesan dari Pak Rohman sendiri itu apa terkait dengan tadi hal-hal yang dilakukan di waktu puasa gitu. Ya, karena sebentar lagi kita puasa. Yang pertama kita jaga mulut kita jaga mata kita untuk tidak melihat yang diharamkan. Kita telinga kita juga kita jaga dari sesuatu yang diharamkan supaya apa? Kita itu mendapatkan pahala puasa. Terus ketika secara fikihnya puasa hanya kita menahan makan mulai fajar sampai tenggelamnya matahari. Dengan apa kita mengisi kekosongan itu? Dengan memperbanyak ibadah, dengan membaca Al-Quran. Cuma itu karena puasa adalah menyehatkan tubuh kita. Oke. Mari kita puasa semua.